Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, akan membahas materi mengenai komposisi fungsi. Kemudian, yaitu konsep komposisi. Nah, di sini ada mesin memotong gelondongan kayu yang difungsikan dengan fungsi G. Kemudian ada mesin pembuat kertas yang difungsikan dengan fungsi F. Nah, apabila gelondongan kayu ini kita misalkan menjadi variabel X, kemudian diproses oleh mesin pemotong gelondongan kayu, yaitu di fungsi G, maka hasilnya Gx atau sebuah kayu. Nah, di sini akan diproses lagi di fungsi F atau di mesin pembuat kertas yang akan menghasilkan suatu fungsi Fgx atau sebuah lembaran kertas. Nah, dari proses pertama sampai proses terakhir, G menuju fungsi F ini menghasilkan suatu fungsi Fgx dan sebaliknya. Pengertiannya, dalam komposisi fungsi adalah suatu penggabungan dua atau lebih fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru dengan aturan tertentu. Nah, operasi komposisi fungsi bisa dilambangkan dengan nokta seperti ini, yaitu bundar, atau dibaca bundaran atau komposisi. Dalam komposisi fungsi ada dua fungsi, yaitu fungsi fx dan gx. Nah, dua fungsi tersebut membentuk suatu fungsi baru, yaitu yang pertama, fungsi f bundaran gx, dan fungsi kedua yaitu fungsi g bundaran fx. Selanjutnya, dalam fungsi komposisi. Nah, di sini kita lihat gambar yang A. A ini suatu fungsi dari g bundaran fa yang akan menghasilkan suatu fungsi gfa. Nah, di mana di sini ada pemetaan A, B, dan C. Kita lihat di fungsi f. Dia A ke B yang akan menghasilkan suatu fungsi fa. Kemudian fungsi G. Fungsi G di sini B ke C. Nah, yang akan menghasilkan suatu fungsi GFA. Proses dari A ke C ini yaitu menghasilkan suatu fungsi G bundaran F sama dengan G bundaran FA adalah GFA. Nah, untuk gambar yang kedua atau gambar yang B, F bundaran GB sama dengan FGB. Kita lihat di pemetaan B, C, dan A. Nah, di pemetaan BC terdapat fungsi G. Fungsi G, B ke C yang akan menghasilkan suatu fungsi GB. Kemudian dipetakan lagi oleh fungsi F, C ke A yang akan menghasilkan suatu fungsi FGB. Proses dari pemetaan B ke A ini yaitu adalah fungsi F bundaran G. F bundaran GB yang akan menghasilkan suatu fungsi FGB. Kemudian, terdapat contoh permasalahan. Yang pertama, diketahui suatu fungsi fx sama dengan 3x ditambah 5 dan fungsi gx sama dengan 2x kurangi 7, maka tentukan fungsi fgx dan fungsi gfx. Nah, kita lihat pertama, fungsi f bundaran gx yang akan menghasilkan suatu fungsi fgx, di mana cara mengerjakannya, pertama, fungsi g ini kita substitusikan ke fungsi f. Nah, f ini kita turunkan, gx kita ganti dengan nilainya. Nilainya yaitu 2x min 7. Kemudian, di tahap selanjutnya, fungsi f kita masukkan yaitu 3x plus 5. Di mana untuk nilai x-nya kita ganti dengan nilai gx, yaitu 3 dikali 2x kurangi 7 ditambah 5. Sama dengan 6x kurangi 21 tambah 5. Hasil dari f bundaran gx adalah 6x negatif 16. Kemudian di fungsi g bundaran fx, yang mana akan menghasilkan suatu fungsi gfx. Kita substitusikan fungsi f ke g, maka fungsi f, nilai dari fungsi f kita masukkan yaitu 3x plus 5. Di tahap selanjutnya, fungsi G kita masukkan yaitu 2x min 7, di mana untuk nilai x-nya kita ganti dengan 3x plus 5. Maka 2 dikali 3x plus 5 kurangi 7 sama dengan 6x ditambah 10 dikurangi 7. Maka hasilnya dari fungsi G bundaran fx adalah 6x plus 3. Kemudian syarat dari fungsi komposisi. Perlu diketahui bahwa dua fungsi belum tentu dapat dikomposisikan menjadi fungsi komposisi.
bisa kita lihat dalam gambar A, di mana komposisi suatu fungsi f bundaran G berarti pemetaan pertama fungsi G dilanjutkan ke pemetaan kedua fungsi f. Nah, hal ini kan bisa kita lihat, kita gambarkan dengan diagram panah seperti ini. Nah, berdasarkan diagram panah ini, maka fungsi dari f bundaran G yang dapat kita lihat yaitu PG, SR, dan UP. Untuk TS, kenapa tidak kita cantumkan? Karena dia tidak dipetakan kembali ke fungsi pemetaan kedua. Jadi dia berhenti di pemetaan pertama saja. Nah, berarti dia tidak dikatakan sebagai fungsi komposisi. Begitu juga di gambar yang kedua, yaitu dalam fungsi G bundaran F. Kita lihat di diagram panah, berarti komposisi fungsi G bundaran F berarti pemetaan pertama di fungsi F. Kemudian dipetakan lagi di pemetaan kedua di fungsi G. Bisa kita lihat hasilnya yaitu 0,1 dan 3,2. Nah, kenapa 1 ke G ini bukan menjadi syarat fungsi? Karena dia hanya dipetakan sekali di fungsi F, tidak dipetakan ke pemetaan kedua di fungsi G. Itu syarat dari fungsi komposisi. Kemudian yaitu sifat-sifat dari komposisi fungsi. Yang pertama, tidak bersifat komutatif. Artinya, tidak dapat digantikan urutan fungsinya dalam komposisi fungsi. Nah, di sini dicontohkan, tentukan fungsi f bundaran G dan G bundaran f dari fungsi di bawah. Apabila fx sama dengan 5x kurangi 4, gx sama dengan 2x ditambah 8, dan hx sama dengan x kuadrat. Maka untuk cara pengerjaannya sama seperti yang sebelumnya, pembahasan sebelumnya, di mana f bundaran gx sama dengan f gx, maka fungsi g kita substitusikan ke fungsi f. Nah, jadi f sama dengan 2x ditambah 5. Kita masukkan fungsi f, maka 5 dikali 2x ditambah 8. Ini sebuah x dalam fungsi f. Dikurangi 4, hasilnya 10x ditambah 36. Kemudian untuk fungsi g bundaran fx, di mana g fx, x-nya kita ganti, fx-nya kita ganti. Mohon maaf, ini seharusnya fx. Nah, fx kita ganti dengan nilainya, yaitu 5x min 4. Kemudian kita masukkan nilai g yaitu 2x plus 8. X-nya kita ganti dengan 5x min 4, yang akan menghasilkan 10x. Jadi terbukti bahwa komposisi fungsi tidak bersifat komutatif, yang artinya f bundaran G tidak sama dengan G bundaran F. Ya, berarti nilainya tidak sama dengan. Untuk sifat komposisi yang kedua yaitu bersifat asosiatif atau pengelompokan, di mana dicontohkan fx sama dengan 5x min 4, gx sama dengan 2x plus 8, hx sama dengan x kuadrat. Nah, kita cari untuk sifat asosiatif ini ditambahkan fungsi hx, di mana f bundaran g bundaran hx. Untuk pengerjaannya, kita kerjakan terlebih dahulu fungsi yang f bundaran gx sama dengan f gx. Kita masukkan nilai gx-nya. Nah, kemudian kita masukkan juga nilai dari fx, yang mana x-nya 2x plus 8. Menghasilkan 10x plus 40 min 4. Hasilnya 10x plus 36. Nah, kan sudah ketemu ya hasil dari fungsi f bundaran gx. Kita misalkan menjadi sx, di mana kita mengerjakan fungsi yang kedua, yaitu fungsi s bundaran hx sama dengan shx. Nah, kita masukkan fungsi hx. Hx tadi nilainya x kuadrat, dan fungsi sx nilainya 10x diganti x kuadrat ditambah 36 sama dengan 10x kuadrat plus 36. Maka nilai dari fungsi f bundaran g bundaran hx sama dengan 10x kuadrat ditambah 36. Kemudian untuk fungsi f bundaran g bundaran hx yang akan kita kerjakan terlebih dahulu yaitu fungsi g bundaran hx sama dengan ghx. Kita masukkan nilai hx-nya yaitu x kuadrat. Jangan lupa kita masukkan nilai dari fungsi gx yaitu 2x, x-nya kita ganti x kuadrat ditambah 8
sama dengan 2x kuadrat plus 8. Nah, hasil dari G bundaran HX ini kita misalkan menjadi Rx. Rx kita kerjakan dalam fungsi yang kedua, yaitu mengerjakan fungsi f bundaran Rx sama dengan Frx. Kita masukkan nilai Rx-nya tadi 2x kuadrat plus 8. Untuk fungsi f-nya 5x kuadrat, kita ganti kuadrat x-nya, kita ganti x-nya 2x kuadrat plus 8 dikurangi 5. Kita masukkan nilai fx-nya yaitu 5x, x-nya kita ganti dengan 2x kuadrat plus 8 dikurangi 4. Hasilnya 10x kuadrat plus 40 dikurangi 4. Hasilnya 10x kuadrat ditambah 36. Nah, jadi fungsi dari f bundaran G bundaran HX sama dengan 10x kuadrat plus 36. Maka terbukti ya, bahwa komposisi fungsi ini untuk sifatnya asosiatif atau pengelompokan itu hasilnya akan sama. Di mana f bundaran G bundaran HX sama dengan f bundaran G bundaran HX. Nah, yang membedakan adalah kurungnya. Kalau yang pertama, itu yang dikurung pertama adalah f bundaran G. Untuk yang kedua, fungsi yang kedua yang dikurung dalam kurung itu adalah G bundaran HX. Gitu. Sifat komposisi fungsi yang terakhir yaitu berlaku sifat identitas. Terdapat fungsi identitas fx sama dengan x sehingga fungsi f bundaran ix sama dengan i bundaran fx sama dengan fx. Kita buktikan apakah fungsi ini akan sama dengan fx. Nah, di contoh, misalkan fungsi f dan i adalah fungsi pada himpunan bilangan real dengan fx sama dengan 2x kuadrat plus 1 dan ix sama dengan x. Buktikan bahwa f bundaran ix sama dengan i bundaran fx. Nah, kita buktikan terlebih dahulu. Caranya sama seperti fungsi f dan g. Maka fungsi f bundaran ix sama dengan f ix. Nah, ix-nya kita ganti dengan nilai x untuk fungsi f tadi yaitu 2x kuadrat. Nah, x-nya x tetap ya, nilai x ya, maka 2x kuadrat plus 1. Untuk yang kedua, fungsi i bundaran fx, di mana i fx sama dengan i, fx-nya kita ganti dengan nilai fx, yaitu 2x kuadrat plus 1. Dan fungsi i yaitu tetap x, nah hasilnya tetap 2x kuadrat plus 1. Nah, maka terbukti ya bahwa fungsi f bundaran x sama dengan i bundaran fx sama dengan fx. Maka dia akan sama dengan fx. Jadi fx sama dengan x merupakan suatu fungsi identitas dalam komposisi fungsi. Kemudian menentukan fungsi komposisi. Nah, di sini dicontohkan bahwa sudah diketahui dari fungsi f bundaran gx sama dengan negatif 15x ditambah 5. Dan diketahui juga fungsi dari fx sama dengan 3x ditambah 2. Nah, yang ditanya yaitu tentukan fungsi dari gx. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, di sini kan sudah diketahui dari fungsi f bundaran gx itu kan sama dengan fgx. Berarti fgx sama dengan negatif 15x ditambah 5. Nah, kita masukkan nilai dari fx. 3x, x-nya kita ganti dengan gx ditambah 2 sama dengan negatif 15x ditambah 5. Untuk nilai dari plus 2, kita sama-sama mengurangkan dengan negatif 2 dan di sini dikurangkan, ruas kiri juga dikurangkan dengan negatif 2. Hasilnya negatif 15x ditambah 3. Nah, untuk nilai dari 3 ini kita bagi dengan sepertiga. Di sini juga kita ganti dengan sepertiga, maka hasilnya gx sama dengan negatif 15x ditambah 3 dibagi 3. Hasilnya negatif 5x ditambah 1. Nah, jadi ketemu ya, untuk nilai dari fungsi gx yaitu negatif 5x ditambah 1. Yang terakhir, cara menentukan fungsi komposisi. Nah, di mana suatu fungsi f, r ke r dan g, yaitu fungsi g r ke r jika fungsi gx sama dengan x kuadrat negatif 9, dan diketahui juga bahwa fungsi g bundaran fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 12x, maka tentukan berapa nilai dari fungsi fx. Nah, dapat kita kerjakan, kan diketahui ya bahwa fungsi dari g bundaran fx itu kan 4x kuadrat ditambah 12x, dan fungsi g fx 4x kuadrat ditambah 12. Karena gx sama dengan x kuadrat negatif 9, maka gfx ini didapat dari mana? Didapat dari g bundaran fx sama dengan, nah,
kita masukkan nilai dari Gx-nya, kan Gx x kuadrat ya. Nah, X-nya kita tetapkan menjadi Fx kuadrat dikurangi 9. Nah, dengan demikian, kita tuliskan di sini Fx kuadrat dikurangi 9, 4x kuadrat plus 12x, ini didapat dari nilai G Fx atau G bundaran Fx. Nah, kemudian ruas kanan dan ruas kiri kita tambah dengan 9. Maka ruas kiri Fx kuadrat sama dengan 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 9. Hasilnya Fx kuadrat sama dengan 2x ditambah 3. Nah, ini kan kita bisa coret ya. Kuadrat sama kuadrat menghasilkan Fx sama dengan 2x plus 3. Maka, hasil dari fungsi Fx yaitu 2x plus 3. Itulah penjelasan dari materi komposisi fungsi. Semoga dimengerti dan difahami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.